Ini adalah PSB atau fotosintetik bakteria. Kami yakin teman-teman juga sudah menonton video kami tentang membuat PSB ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan sharing beberapa tips untuk mempercepat proses pembuatan PSB. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. PSB ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang ada di kebun dan juga ikan-ikan yang kita pelihara. Biasanya kalau kami di sini akan menggunakan PSB ini untuk membantu mempercepat proses fotosintesis pada tanaman yang ada di kebun. Selain itu, ketika kita kehabisan E4, kita akan menggunakan bantuan PSB ini untuk melakukan fermentasi pakan untuk ikan yang kita pelihara. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara fermentasi pakan ikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan, nanti bisa cek di sini. Masih banyak sekali yang bingung bagaimana cara mempercepat proses pembuatan PSB sehingga bisa lebih cepat untuk digunakan. Nah, kami sendiri juga tidak menjanjikan 100% PSB yang akan kita buat ini bisa lebih cepat jadi teman-teman. Tetapi dengan adanya upaya-upaya yang bisa kita lakukan, maka diharapkan PSB yang akan kita buat ini prosesnya akan menjadi lebih cepat. Upaya pertama yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan wadah yang akan kita gunakan. Nah, sebaiknya di dalam pembuatan PSB ini, teman-teman menggunakan wadah yang sangat tipis agar sinar matahari itu bisa masuk lebih optimal ketika proses pembuatan PSB. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa menggunakan plastik kiloan ketika pembuatan PSB agar sinar matahari itu bisa masuk lebih optimal dan proses pembuatan PSB ini bisa menjadi lebih cepat. Jadi teman-teman tidak terpaku pada botol-botol plastik. Kalau misalnya teman-teman tidak ada botol plastik, teman-teman bisa menggunakan wadah-wadah yang lain yang sekiranya sangat tipis agar sinar matahari bisa masuk lebih optimal. Nah, kalau kami di sini, kami itu biasanya menggunakan botol plastik seperti ini. Upaya yang kedua adalah melakukan pengocokan dengan intensitas yang tinggi. Nah, ketika kita membuat PSB, tentu kita harus siap untuk membantu mempercepat proses pembuatan PSB ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pengocokan. Kita bisa melakukan pengocokan ini setiap hari, atau kalau perlu kita juga bisa melakukan pengocokan larutan ketika siang hari. Dengan melakukan pengocokan larutan ini, maka kita akan membantu mempercepat pembiakan bakteri sehingga diharapkan PSB yang kita buat ini bisa menjadi lebih cepat jadi. Yang ketiga adalah menggunakan air non-kaporit atau yang bebas dari kontaminan. Inilah yang biasanya dilupakan ketika proses pembuatan PSB. Nah, bakteri apapun itu tentu akan memerlukan kondisi lingkungan tertentu agar bisa berkembang biak dengan baik. Dengan menggunakan air non-kaporit, tentu kita akan membantu proses pembuatan PSB menjadi lebih cepat dan kita juga harus memperhatikan kontaminan yang bisa berupa logam-logam berat ataupun bakteri yang kurang ramah terhadap pembuatan PSB. Yang keempat adalah menggunakan peralatan yang steril. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bakteri apapun itu tentu akan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat berkembang biak dengan baik. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan peralatan yang steril, bisa saja akan ada kontaminan yang dapat mengganggu proses pembuatan PSB. Sehingga teman-teman itu harus memastikan peralatan yang teman-teman gunakan itu benar-benar steril. Paling tidak, semua peralatan yang digunakan setelah membuat PSB itu sudah dicuci bersih sebelum akan digunakan untuk pembuatan PSB selanjutnya. Nah, seperti kami di sini, ketika PSB ini sudah habis, botolnya ini tidak akan kami buang teman-teman, tetapi kita akan gunakan lagi untuk pembuatan PSB selanjutnya. Tapi tentu botol ini akan kami cuci bersih terlebih dahulu sebelum akan kita gunakan kembali. Yang kelima adalah intensitas sinar matahari. Nah, karena yang kita buat ini adalah PSB atau bakteri fotosintesis, tentu kita memerlukan sinar matahari. Berbeda halnya ketika kita membuat POC atau pupuk organik cair. Di video sebelumnya, ketika kita memaparkan cara memanfaatkan E4, di sana kita juga menjelaskan bagaimana cara membuat POC atau pupuk organik cair. Nah, ketika POC ini siap untuk disimpan, maka kita harus menyimpannya di tempat yang jauh dari sinar matahari, tetapi memiliki sirkulasi udara yang baik agar proses fermentasi bisa berjalan dengan baik. Jadi, ketika proses pembuatan PSB, kita harus memperhatikan di mana tempat yang memang benar-benar terkena sinar matahari agar proses
pembuatan PSB bisa menjadi lebih cepat. Kalau misalnya teman-teman itu meletakkan PSB yang teman-teman buat di tempat yang jauh dari jangkauan sinar matahari, tentu proses pembuatan PSB akan menjadi lebih lama. Yang keenam adalah menambahkan starter bakteri. Nah, starter bakteri yang dimaksud ini tentu adalah starter bakteri PSB itu sendiri. Dengan menambahkan sedikit saja starter bakteri, tentu itu akan mempercepat proses pembuatan PSB. Nah, starter bakteri ini teman-teman bisa buat sendiri atau mau beli di toko online itu bisa ya. Salah satunya di toko Putu Novianti, baik itu di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, dengan menambahkan sedikit starter bakteri, tentu itu akan mempercepat proses pembuatan PSB, apalagi misalnya teman-teman melakukan upaya-upaya yang sudah kami sampaikan tadi. Sekarang kita akan praktekkan langsung ke teman-teman bagaimana cara menggunakan starter bakteri PSB untuk mempercepat proses pembuatan PSB. Nah, untuk alat bahannya kita di sini sudah siapkan ya teman-teman. Untuk air yang kami gunakan ini adalah air PDAM yang sudah diendapkan dan kami biasa menggunakan air ini untuk pembuatan PSB. Kemudian kami juga menyiapkan telur ayam, MSG dan juga saus tiram. Nah, saus tiram ini sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak menambahkan saus tiram itu juga bisa. Seperti biasa kita akan campurkan terlebih dahulu telur, MSG dan juga saus tiram. Setelah tercampur merata seperti ini, sekarang kita akan tambahkan campuran ini ke dalam botol yang sudah kita isi dengan air sebanyak 3 hingga 5 sendok per botolnya. Jadi yang satu kita akan isi dengan starter bakteri PSB dan yang satu tanpa penambahan starter bakteri PSB. Kita akan letakkan kedua botol ini di tempat yang terkena sinar matahari dan juga kita akan lakukan pengocokan larutan dengan intensitas yang sama. Lalu kita akan amati bagaimana perubahannya. Untuk penambahan starter bakterinya ini kita akan tambahkan 1 hingga 2 tutup botol seperti ini saja ya teman-teman. Jadi itu dia tadi beberapa tips yang bisa kami sampaikan untuk mempercepat proses pembuatan PSB. Semoga teman-teman tidak bingung lagi bagaimana cara pembuatan ataupun mempercepat proses pembuatan PSB ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.